Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku bakal share ke kalian tentang semua jalur masuk yang ada di UGM tahun 2024. Nah, buat teman-teman pejuang UGM tahun 2024, jangan di-skip ya videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya, supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman semua, pejuang UGM tahun 2024, teman-teman wajib banget ya untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Namun sebelum itu, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa untuk info jalur masuk UGM tahun 2024 ini, aku dasarkan atas jalur masuk UGM tahun 2023. Ya, jadi kurang lebih jalur masuknya hampir sama seperti yang tahun 2023. Jadi kita bisa lihat acuannya di tahun 2023. Nah, oke teman-teman, langsung aja kalau gitu kita bakal bahas mengenai jalur masuk yang ada di UGM tahun 2024. Nah, oke teman-teman, langsung aja di sini kita bahas mengenai jalur masuk yang ada di UGM ya. Tetapi di sini aku lebih fokusnya ke jalur masuk yang mandiri ya, yaitu ada jalur prestasi dan juga jalur ujian mandirinya. Nah, kayak gitu. Karena untuk jalur nasional itu kan secara umumnya sama, yaitu ada SNBP dan SNBT. Nah, jadi di sini kita lebih fokus membahas mengenai jalur mandirinya ya. Nah, untuk linknya udah aku taruh di description ya, teman-teman ya. Nah, untuk jalur masuknya ini ada 4 ya, yaitu SNBP, SNBT, jalur prestasi, dan jalur mandiri atau ujian mandiri. Nah, oke. Langsung aja di sini kita bahas mengenai jadwalnya dulu ya. Nah, untuk jadwalnya untuk SNBP, SNBT kita lewati langsung ke jalur prestasi. Jalur prestasi ini pendaftarannya mulai dari Maret akhir sampai pertengahan April ya. Terus kemudian untuk yang CBT UGM atau ujian mandiri CBT UGM ini nanti pendaftarannya mulai dari akhir Mei sampai pertengahan Juni ya, perkiraan seperti itu. Terus kemudian untuk tesnya ini offline. Jadi buat teman-teman yang rumahnya jauh, yang nggak ada di sekitar lokasi ini, ya mungkin nanti harus mencari lokasi yang sesuai dengan yang ada di sini kayak gitu ya. Jadi tesnya nggak bisa online ya, tesnya nggak bisa online. Itu menurut tahun lalu ya. Nanti kalau tahun 2024 ada perubahan, insya Allah bakal aku sampaikan di YouTube aku ya. Oke, terus kemudian langsung aja. Di sini untuk ragam-ragam jalur prestasi ya, ada berbagai macam jalur prestasi, mulai dari jalur prestasi tidak mampu atau penelusuran bibit unggul tidak mampu atau singkatannya PBUTM, terus yang khusus berprestasi ada PBUB, khusus kemitraan ada PBUK, terus kemudian ada kemitraan khusus vokasi, ada jalur prestasi khusus SMK ya, anak-anak SMK tuh ya. Terus kemudian PBU 3T, PBU 3T Laboratorium Tridharma UGM, PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM. Nah, langsung aja yang pertama kita bahas mengenai PBUTM ya. Nah, untuk PBUTM atau penelusuran bibit unggul tidak mampu atau khusus untuk yang jalur KIPK, ini hanya bisa didaftari oleh siswa-siswi SMA sederajat tahun itu saja ya. Jadi untuk gap year nggak bisa daftar ya, seperti itu. Nah, jadi di sini udah ada penjelasannya, sedang menempuh kelas terakhir ya di SMA atau sederajat, berarti hanya tahun itu saja. Kalau untuk tahun 2024 berarti khusus untuk tahun 2024 aja ya. Terus memiliki prestasi akademik baik dan konsisten, memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 atau yang sejenisnya ya. Terus untuk syarat khususnya, yang pertama memiliki KIPK atau pendaftar KIPK yang tercatat dalam DTKS Kementerian Sosial. Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali penanggung biaya sebesar kurang dari sama dengan 4 juta per bulan. Pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar 750.000 per bulan. Lalu lanjut, pendidikan orang tua paling tinggi adalah S1 atau D4 ya. Telah lulus SMA atau sederajat pada tahun berjalan, nilai pengetahuan dalam rapot lebih dari sama dengan KKM untuk semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 bagi SMK program 4 tahun dan direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya. Nah, jadi persyaratannya kayak gitu ya. Buat teman-teman nanti yang pejuang UGM bisa banget sambil daftar di jalur ini kalau mau menunggu pengumuman UTBK ataupun pengumuman SNBP ya, seperti itu.
Terus untuk prosedurnya nanti bakal aku kasih tahu di next ya, kalau udah buka pendaftarannya kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk jadwal pendaftarannya juga udah aku kasih tahu. Nah, lanjut ke yang selanjutnya yaitu ada jalur PBUB. Nah, jalur PBUB ini dikhususkan buat teman-teman yang memiliki prestasi bidang olahraga, seni dan iptek atau yang lainnya gitu ya, yang sesuai dengan kategori yang ada di sini. Nah, seperti itu. Terus kemudian teman-teman usahakan mendaftar di yang sesuai dengan prodi yang teman-teman pilih ya. Misal prestasinya olimpiade tingkat nasional, juara olim matematika. Nah, nanti bisa daftar di matematika, statistika dan sejenisnya. Nah, kayak gitu ya. Terus kemudian untuk kejuaraannya minimal tingkat provinsi, nasional, ataupun internasional ya. Atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM. Nah, kayak gitu. Lanjut persyaratan. Persyaratan ini sama kurang lebih kayak yang ada di jalur PBUTM tadi. Jadi khusus untuk lulusan tahun 2024 aja ya nanti ya. Untuk info terupdate nanti bakal aku kasih tahu lebih jelasnya di next video kalau udah ada pembukaan yang tahun 2024 ya. Terus kemudian lanjut, tadi kan ada untuk yang bidang iptek, olahraga, seni, ataupun yang apa tadi? Ya, emang dua itu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada kekhususan tertentu buat yang daftar di bidang-bidang itu ya. Yang pertama untuk klaster iptek ya. Oke, untuk klaster iptek nanti minimal ada persyaratannya yaitu minimal untuk nilai rapot pengetahuannya lebih dari sama dengan KKM ya untuk semester 1 sampai 5 ya. Terus kemudian memiliki sertifikat juara lomba iptek meliputi matematika, fisika, kimia, terus informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi dan seterusnya ya. Terus kemudian juara lomba ipteknya adalah yang dimaksud sebagai berikut. Finalis atau juara 1, 2, 3 dalam kompetisi tingkat internasional. Terus kemudian juara 1, 2, atau 3 dalam tingkat nasional. Atau juara 1 tingkat provinsi ya. Terus yang kelima direkomendasikan oleh sekolah termasuk 25% siswa terbaik di kelas. Di kelas ya guys ya, bukan persekolahan ya. Di kelas ya. Terus untuk yang klaster olahraga dan seni ya. Sama ya, minimal KKM gitu ya. Terus untuk nilai pengetahuannya, terus juara di bidang olahraga atau seni tingkat nasional. Terus atau minimal teman-teman juara tingkat apa nih ya? Tingkat provinsi ya, minimal juara 2 tingkat provinsi ya. Seperti itu untuk yang olahraga. Terus kemudian untuk yang seni bisa fotografi, marching band, MTQ dan seterusnya sesuai yang ada di sini. Seni tari dan karawitan ataupun wira suara juga bisa, sinden dan lain-lain ya. Terus kemudian untuk yang seni minimal itu juara 2 ya, minimal juara 2 tingkat provinsi sama juga ya teman-teman ya. Nah, terus untuk rekomendasi ini berbeda dengan yang tingkat iptek tadi ya, yang klaster iptek. Kalau yang olahraga dan juga seni itu minimal 50% siswa terbaik di kelas, atau khusus untuk yang olahraga ya, olahraga tingkat nasional ataupun internasional nanti minimal 60% siswa terbaik di kelasnya. Nah, jadi lebih longgar ya guys ya kalau teman-teman daftarnya pakai yang jalur klaster seni atau olahraga. Nah, kayak gitu. Aku harap teman-teman paham ya untuk penjelasan kali ini. Nah, nanti kalau kurang jelas bisa banget untuk langsung dicek aja di link yang ada di description. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ada PBUK. Nah, kalau PBUK seperti namanya dikhususkan buat teman-teman yang pengen daftar menggunakan jalur kemitraan ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk jalur seleksi ini ditunjukkan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan yang diusulkan serta dibiayai sepenuhnya oleh mitra UGM yang kredibel sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM ya. Jadi nanti untuk biaya teman-teman itu full dibiayai oleh kemitraan ya, seperti itu. Untuk persyaratannya adalah sebagai berikut ya. Untuk persyaratan umum sama ya. Untuk persyaratan khususnya juga kurang lebih sama ya, yaitu ada nilai pengetahuan rapot lebih dari sama dengan KKM. Terus kemudian ada tambahan diusulkan dan dibiayai oleh mitra UGM. Merupakan 25% siswa terbaik di kelas dan bersedia membayar UKT, terus kemudian sumbangan solidaritas pendidikan unggul dan kontribusi subsidi silang atau KSS. Nah, seperti itu.
Lanjut, selanjutnya ada PBUK tugas belajar vokasi. Nah, ini sama kayak PBUK kemitraan yang tadi, tetapi khusus untuk vokasi. Kayak gitu aja ya teman-teman ya untuk perbedaannya. Lanjut PBU SMK. PBU SMK ini merupakan jalur seleksi bagi siswa SMK atau khusus siswa SMK yang memiliki prestasi akademik yang baik ya. Terus kayak gitu aja. Terus kemudian kita lanjut ke bagian persyaratan ya. Nah, untuk persyaratannya sebagai berikut ya. Sama untuk persyaratan yang di syarat umum sama, tetapi dikhususkan untuk siswa SMK saja ya. Terus untuk syarat khususnya lulus SMK sederajat pada tahun berjalan. Terus kemudian untuk yang kedua nilai pengetahuan di rapot lebih dari sama dengan KKM. Mendapatkan rekomendasi dari sekolah 25% siswa terbaik di kelas. Memilih prodi sarjana terapan. Nah, jadi khusus untuk SMK ini khusus untuk yang D4-nya saja prodinya ya, seperti itu. Kalau teman-teman merasa nggak pengen D4 ya, pengen S1, nanti teman-teman daftarnya yang di PBUB, PBU SMK atau PBU TM. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus lanjut. Yang selanjutnya ada PBU 3T. Nah, ini dikhususkan buat teman-teman yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang memenuhi kriteria umum pendaftar PBU 3T. Nah, untuk PBU 3T, PBU 3T Laboratorium Tridharma, terus kemudian yang daerah afirmasi juga kurang lebih sama ya. Jadi nanti teman-teman daftarnya itu yang hanya bisa daftar itu dari daerah-daerah tertentu yang ada di listnya UGM ya, seperti itu. Nah, di sini aku bacain dulu untuk persyaratan yang ada di PBU 3T ya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke yang syarat umumnya dulu ya. Syarat umumnya sama ya, yaitu dari SMA atau sederajat, memiliki nilai tuntas untuk semua mata pelajaran semester 1 sampai 5. Terus kemudian 25% siswa terbaik di kelasnya, memiliki sertifikat kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Mengikuti wawancara apabila dinyatakan lulus, bersedia mengikuti matrikulasi, terus kemudian dibiayai oleh mitra UGM dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk daftar daerahnya bisa diunduh di sini ya, diklik aja nanti bakal muncul. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian nanti teman-teman bakal dibiayai oleh pihak mitranya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian bisa memilih prodi sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerahnya. Terus kemudian memiliki surat rekomendasi dari Kagama, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten ataupun kepala dinas pendidikan setempat yang dinyatakan. Yang pertama, pilihan prodi sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerah. Terus yang kedua, kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama menempuh pendidikan di UGM. Yang ketiga, dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten. Maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra penanggung biaya. Nah, maksud dari poin yang ke-C ini adalah ketika mitra teman-teman itu tidak berasal dari pemerintah daerah atau non pemerintah daerah, maka untuk surat kesanggupannya berasal dari mitra penanggung biaya tersebut. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, kayak gitu aja ya guys ya untuk jalur masuk yang ada di UGM yang PBU atau jalur prestasi atau penelusuran bibit unggul. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada jalur mandiri CBT UGM ya. Nah, untuk jalur mandiri CBT UGM sendiri ini nanti jalurnya kombinasi antara skor UTBK dan juga tes CBT UGM ya, seperti itu. Jadi nanti ada tes saintek, tes sosum atau tes campuran. Nah, jadi UGM di tahun 2023 kemarin masih menerapkan tes seperti itu ya, seperti itu. Jadi masih ada saintek sosum kayak gitu ya. Nah, terus kemudian dikhususkan juga buat teman-teman yang punya nilai UTBK ya. Jadi nanti ada nilai UTBK plus ada nilai UGM seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak daftar di UTBK nggak bisa daftar di CBT UGM. Nah, kayak gitu. Untuk persyaratan umumnya sama ya, sama seperti yang tadi, seperti itu. Terus kemudian oh iya, ada tambahan lagi ya. Jadi untuk yang CBT UGM ini bukan cuma untuk lulusan tahun ini aja, tetapi 2 tahun terakhir juga bisa ya, yaitu tahun 2019
berapa nih, 2022 sama 2023. Nah, nanti masih bisa mendaftar ya, seperti itu. Khusus yang UMCPT UGM ya. Syarat khususnya ya seperti yang tadi ya, yaitu memiliki SKL atau ijazah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, mengikuti dan memiliki skor UTBK SNBT pada tahun berjalan. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus daftar SNBT dulu kalau pengen daftar UMCPT UGM. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk jadwal seleksinya sama seperti yang aku kasih tahu di awal tadi ya, teman-teman ya. Nah, sekian aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat buat teman-teman berjuang UGM tahun 2024. Semoga teman-teman bisa dilancarkan jalannya menuju ke kampus impian kalian, yaitu UGM. Nah, oke teman-teman, sekian aja ya video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya juga supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku dan juga Instagram aku. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.